Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hak mutlak milik Allah. Yang terhormat Bapak Milda selaku pembimbing, terhormat Bu Yulia dan Pak Yusuf selaku pengunjung. Terima kasih atas waktu yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri presentasi sidang akhir dari tugas akhir yang telah saya lakukan. Nah, sudah muncul Bu, ini PowerPoint-nya. Ya, sudah muncul PowerPoint-nya, silakan. Tugas akhir yang saya lakukan ini berjudul implementasi Paji Mamdani pada pengendali kualitas air untuk penetasan telur ikan. Di mana latar belakang dari penelitian ini yaitu budidaya ikan nila dan mas. Di mana pada budidaya ikan nila dan mas ini yaitu ikan nila dan mas ini sangat rentan sekali ketika dia dalam tahap pembibitan atau bisa dibilang dalam tahap penetasan telur. Nah, faktor yang sangat mempengaruhi meretas atau tidaknya telur itu yaitu kualitas air. Itu habitat tempat hidupnya ikan tersebut. Kualitas air yang dimana ada 3 parameter yang mempengaruhi kualitas air ini. Menurut jurnal yang saya rujuk dari saudara Miftah Abdullah dari jurnal Telkom, di mana ada suhu air, pH air, dan kekeruhan air. Kemudian dari latar belakang inilah tugas akhir ini dilakukan untuk membangun atau membuat sistem yang dapat mengendalikan kualitas air ketika terjadi perubahan dari standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem pengendali kualitas air untuk penetasan telur ikan. Nah, kedua, bagaimana cara mengimplementasikan metode Paji Mamdani pada sistem pengendali kualitas air. Yang ketiga, bagaimana mengukur waktu proses pengendalian kualitas air untuk menghasilkan kualitas air yang diharapkan sesuai standar yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada tujuan daripada penelitian yang saya lakukan ini. Pertama, membangun sebuah sistem pengendali kualitas air berbasis microcontroller yang dapat terhubung ke PC atau laptop sebagai media antarmuka. Nah, yang kedua, mengimplementasikan metode Paji Mamdani pada sistem pengendali kualitas air berbasis microcontroller. Kemudian menghitung waktu proses pengendalian kualitas air menghasilkan kualitas air yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu pertama, sistem mengendalikan kualitas air berdasarkan parameter suhu, kekeruhan, dan pH air. Kemudian, hasil keluaran sistem berupa nilai perhitungan Paji Mamdani daripada suhu, kekeruhan, dan pH air yang kemudian nilai tersebut akan digunakan untuk proses pengendalian kualitas air. Yang ketiga, sistem menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller. Dan kemudian, yang keempat, ikan yang dibudidayakan adalah ikan nila dan mas. Seperti itu. Nah, ini merupakan blok diagram dari keseluruhan sistem, di mana ada Arduino Uno sebagai microcontroller, kemudian ada 3 sensor. Yang pertama sensor suhu, sensor pH, dan turbidity sensor itu yaitu untuk mengukur nilai kekeruhan air. Nah, ketiga sensor ini digunakan sebagai inputan, di mana yang terhubung melalui port 2, port A0, port A1. Dan di sini digunakan relay, yaitu untuk menghubungkan heater, pompa pH basah atau berisi cairan basah, pompa pH asam atau pompa berisi cairan asam, dan ada pompa filter yang terhubung melalui relay, dan relay terhubung melalui Arduino. Nah, relay di sini digunakan sebagai saklar seperti itu. Kemudian ada PC, kemudian Arduino Uno terhubung melalui PC atau laptop, di mana di dalam sini digunakan Delphi untuk menghubungkan atau mengirim data dari Arduino menuju ke database. Nah, internet ini digunakan untuk menghubungkan data yang telah dikonversi oleh Delphi dan kemudian untuk ditampilkan di halaman web seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada flowchart dari
sistem yang telah dibuat, di mana inputan sensor suhu, pH, dan kekeruhan itu sebagai input. Kemudian langsung ditampilkan ke website. Kemudian masuk ke proses di mana jika suhu kurang dari 26 maka heater menyala. Kemudian jika pH kurang dari 6 maka pompa A artinya pompa berisi cairan basa menyala. Jika pH lebih dari 8 maka pompa B artinya pompa berisi cairan asam menyala. Kemudian ada kekeruhan. Jika kekeruhan lebih dari 100 NTU, NTU ini adalah satuan dari kekeruhan air. Jika kekeruhan lebih dari 100 NTU maka pompa filter menyala. Lanjut ke proses yaitu menghitung waktu lama menghidupkan heater dan pompa dengan Fuzzy Mamdani. Kemudian menampilkan nilai keluaran. Nah, ada metode Fuzzy Logic. Secara umum metode Fuzzy Logic yaitu ada pujifikasi, mesin inferensi, dan depujifikasi. Di mana depujifikasi ini proses mengubah nilai tegas ke nilai fuzzy atau nilai linguistik. Kemudian ada mesin inferensi berisi aturan-aturan dari himpunan fuzzy yang telah dibuat. Kemudian ada depujifikasi yaitu mengembalikan nilai dari fuzzy menjadi nilai tegas. Berikut tahapan metode Fuzzy Mamdani. Pertama sama ada pujifikasi. Nah, yang membedakan saya ada aplikasi fungsi implikasi atau yang sering digunakan itu rumus minimum atau dan komposisi aturan yaitu rumus maksimum. Nah, di sini ada depujifikasi dengan metode yang digunakan pada depujifikasi yaitu metode centroid. Di mana metode centroid itu adalah menghitung jarak atau titik pusat dari dari daerah fuzzy. Nah, kemudian pujifikasi parameter suhu di mana ada suhu dan nilainya ada suhu dingin, normal, dan panas menurut rujukan dari sumber yaitu Muhammad Khalilullah dari jurnal Universitas Brawijaya. Kemudian penamaan di sini untuk suhu dia didambakan A1, A2, A3 di mana A1 ini untuk suhu dingin yaitu rentang nilainya suhu lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 28 derajat. Kemudian ada A2 di mana jangkauan nilainya suhu lebih dari 26 derajat dan kurang dari sama dengan 32 derajat Celcius yaitu untuk keterangan normal. Dan untuk A3 ada keterangan panas di mana rentang nilainya suhu lebih dari 30 derajat Celcius dan kurang dari sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, sumber yang didapat juga dari Badan Pengembangan Benih Ikan Nila dan Mas di Wanayasa, Purwakarta. Berikut persamaan dan grafik dari pujifikasi parameter suhu. Grafik yang digunakan yaitu fungsi trapesium, di mana ada persamaan ini mempresentasikan daripada hasil grafik yang di sini, di mana suhu dingin ini dia bernilai 1 ketika suhunya lebih dari 0 dan kurang dari 26. Dan untuk nilai yang tengah ini yaitu nilai keabuan atau nilai irisan dari antara dia suhu dingin atau suhu normal. Nah, di suhu normal dia ada nilai keabuan 2 antara suhu normal atau suhu panas dia dan atau suhu normal dan suhu dingin seperti itu. Nah, ini flowchart pujifikasi suhu di mana nilai suhu sebagai inputan. Dan jika suhu lebih dari sama dengan 0, kemudian suhu kurang dari sama dengan 26, maka dia suhu dingin. Tahap ketiga, proses ketiga yaitu jika suhu lebih dari 28 dan kurang dari suhu lebih dari 26 dan suhu kurang dari 28, maka proses persamaan yang tadi sukan untuk penentuan apakah dia termasuk suhu dingin atau suhu normal. Proses keempat yaitu dia untuk suhu normal. Kelima sama dia menentukan antara suhu panas atau suhu normal. Dan untuk proses keenam yaitu dia untuk suhu panas. Nah, pujifikasi parameter pH di mana ada 3 kategori atau nilai dari pH tersebut yaitu asam, netral, dan basa. Menurut rujukan yang diambil dari Aldaka 2013. Nah, penamaan yang saya buat yaitu untuk pH asam itu B1 di mana jangkauan nilainya pH lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 7. B2 pH lebih dari 6 dan kurang dari sama dengan 8 untuk pH netral. Untuk B3 itu pH basa pH lebih dari 7,5 dan pH kurang dari sama dengan 14. Selanjutnya sama seperti
pada pejifikasi suhu, hanya perbedaannya pada penamaan dan nilai yang dicantumkan. Maaf, untuk B1 ini harusnya ini asam, ini netral, dan ini basa. Gitu. Nah, kemudian flowchart parameter pH sama, konsepnya seperti pejifikasi pada suhu, hanya perbedaan pada penamaan dan nilai. Kemudian ada pejifikasi parameter kekeruhan, di mana ada 3 nilai daripada kekeruhan, yaitu tidak keruh, keruh, dan sangat keruh. Menurut rujukan yang diambil dari Muhammad Khalilullah 2018. Nah, untuk kekeruhan ini, himpunan keruh untuk C1 dia itu keterangan tidak keruh. Keruhan lebih dari, untuk rentang nilainya, kekeruhan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 120 NTU. NTU ini satuan dari kekeruhan air. Untuk C2, kekeruhan lebih dari sama dengan 100 dan kurang dari sama dengan 220 NTU untuk keruh. Di mana C3 itu untuk sangat keruh, kekeruhan lebih dari sama dengan 200 dan kekeruhan kurang dari sama dengan 300. Persamaan dan grafiknya sama seperti proses pada suhu dan pH. Ini untuk namanya harus keruh, C1 itu tidak keruh, C2 itu keruh, dan C3 sangat keruh. Mohon maaf, tidak ada kesalahan dalam penulisan. Itu flowchartnya sama, prosesnya seperti suhu dan pH, hanya perbedaan pada penamaan dan nilai yang dicantumkan. Nah, ini untuk flowchart penentuan kondisi waktu, di mana nilai suhu, pH, dan kekeruhan sebagai inputan, kemudian proses pejifikasi, mesin inferensi, dan defujifikasi, kemudian menghasilkan nilai waktu. Nah, ini untuk proses mesin inferensi, di mana ada flowchartnya di sini. Nilai yang diambil yaitu nilai paji suhu, pH, dan kekeruhan. Nah, ada 27 rule yang dihasilkan dari 3 parameter suhu, pH, dan kekeruhan. Yang diambil itu nilai minimum dari setiap rule. Nah, hasilnya itu nilai rules. Nah, ini ada contoh pada rule 0. Jika suhu dingin, pH netral, kekeruhan tidak keruh, maka heater menyala dan pompa tidak menyala. Julian, waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi waktunya. Ini untuk hasil dari proses Paji Mamdani. Nah, ada nilai W, yaitu hasil dari defujifikasi, di mana jika W lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama 0,50, maka pengendalian suhu dan pH. Langsung saja. Nah, ini untuk pengujian sensor suhu dengan alat ukur. Menghasilkan error 0,67%. Nah, untuk pengujian sensor pH dilakukan membaca nilai sensor dengan alat ukur pH. Nah, maka tingkat errornya yaitu 2,48%. Untuk pengujian sensor kekeruhan dilakukan pada 3 jenis air yang berbeda, yaitu air mineral, air teh, dan air kopi, di mana nilai maksimum pada sangat keruh itu yang dibaca oleh sensor 300. Rata-rata itu 174,67. Nah, ini adalah pengujian kendali suhu air. Dilakukan 12 kali pengujian, di mana suhu awal 20 derajat dan heater menyala selama 73 detik dan suhu air 26,2. Selanjutnya seperti itu. Kemudian ada pengujian kendali pH air, di mana pH awal ketika dia 5, yaitu artinya asam, maka pH berisi cairan basa ini menyala 10 detik dan pH airnya menjadi 6,5. Dan di sini ada pH basa bernilai 9, kemudian pH berisi cairan asam menyala 10 detik dan pH akhirnya 7,6. Pengujian kendali kekeruhan air sama dilakukan dengan filter yang menyala. Nah, ini pengujian dari hasil mesin inferensi tadi, di mana contoh rule 1 dingin, netral, tidak keruh, maka suhunya terbaca 17,6, pH-nya 7, kekeruhannya 37,81, maka heater menyala selama 88 detik. Sama selanjutnya seperti itu. Nah, pengujian beta ini dilakukan pada 2 buah kolam ikan yang berisi masing-masing 50 ekor, 100 ekor dibagi 2, masing-masing 50 ekor telur ikan atau butir telur ikan. Pada kolam A dipasang sistem pengendali kualitas air yang telah dibuat, dan pada kolam B tidak dipasang sistem pengendali. Pengujian ini membandingkan tingkat penentasan pada telur kolam A dan kolam B.
Nah, pengujian beta ini dilakukan selama 4 hari karena telur, ikan, nila, dan emas itu membutuhkan waktu selama 4 hari untuk menetas. Nah, setiap harinya dilakukan pengecekan selama 5 kali di jam-jam yang berbeda. Nah, pada hari pertama jumlah telur menetas itu belum ada yang menetas. Sama hari kedua dan hari ketiga ada yang menetas pada kolam tanpa alat yaitu 25 dan kolam dengan alat 26. Dan kemudian pada hari keempat menetas 43 dan 48. Nah, ini pengujian beta dilakukan ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, kesimpulannya, pengujian alat dan sistem sensor suhu terhadap alat ukur termometer mengalami nilai error 0,67%. Dengan perbedaan suhu dihasilkan yaitu 0,17. Sensor pH dan alat ukur pH meter didapatkan dengan errornya 2,48% menghasilkan perbedaan hasil nilai pada 0,18. Sensor kekeruhan dilakukan pada 3 buah air yang berbeda tingkat kekeruhannya. Hasil untuk air tidak keruh berada pada nilai 55 serta nilai maksimal yang didapat 300 untuk kondisi air sangat keruh. Dan hasil pengujian nilai Paji didapatkan rentang nilai Paji berkisar 0 sampai 2 dan jumlah pengujian sebanyak 27 rules. Kemudian berdasarkan pengujian didapatkan jumlah telur ikan menetas pada kolam tanpa menggunakan alat sebanyak 43 ekor dari 50 telur ikan. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan penetasan telur ikan sebesar 86%. Sedangkan jumlah telur ikan menetas pada akuarium dengan menggunakan alat sebanyak 48 ekor dari 50 telur ikan. Dengan kata lain pun tingkat keberhasilan penetasan telur ikan sebesar 96%. Nah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat dalam membantu proses penetasan telur ikan akan meningkatkan jumlah telur ikan yang menetas sebesar 10% berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari sidang akhir, tugas akhir dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Yulia atau Pamilda. Iya, baik. Demonya ini ya, susah ya kalau demonya ini ya, karena hardware ya. Ininya apa? Ya, baik. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, silakan Pak. Mau Pak Yusuf dulu atau Iya, boleh Ibu dulu. Tapi saya penasaran ya. tadi hardware sebenarnya bisa juga kalau dilihatkan di video kan dia disimulasikan. Harusnya udah ada, udah disiapkan nggak ya, Julian? Video ini mungkin apa pengujiannya ya? Iya, video pengujian. Videonya sudah. Ya, diaktifkan aja Julian. Sudah videonya. Disiapkan. Ada. Bentar, Pak. Sedang dibuka. Udah ada, Pak? Ada. Ya, ini Pak, seperti ini. Nah, nilainya menyala itu untuk pH. Ketika pH-nya turun. Nah, ini telur ikannya dan ikan-ikan kecil. Itu nggak ada dilihatin ya kalau pH turun, berarti kan ada yang itu kan ditambahin ya, nggak kelihatan otomatis ya. Ya, ini Pak. Nggak kelihatan Pak ini. Di botol ini pH berisi cairan apa basahnya itu asam. Ini pH-nya ketika terjadi nilai basa. Jadi otomatis dia masuk ya. Ya, betul Pak. Ini ada 2 botol berisi cairan basa dan cairan asam. Seperti itu. Itu sangat sedikit sih Pak.
dari cairan yang dikeluarkan. Iya, itu dia. Berdasarkan Nanti ada pertanyaan. itulah ombaknya menyatu. Ya pertanyaannya nanti itu cara asam sama basanya, terus gimana penyemprotan yang asam basanya. Nanti aja. Mangga Bu lihat terlebih dahulu Bu. Iya, Pak. Nah, like. Kok diem ya? Ini ada diem Nge-lag, Bu. atau nge-lag ya? Halo? Julian? Ya. Nah, udah muncul. Ya, Bu. Ini apa nge-lag ya atau mana Pak Kayu? Ya, barusan Tadi koneksinya, Oh, tadi ya. koneksinya tidak stabil. Stok lanjut. lihat dulu. Sinyalnya Apa? putus-putus sinyalnya Pak. Ya, udah Ya, jelas. juga. Halo? Ya, Ya. Ya, silakan lanjutkan. Siapa yang mau bertanya Pak Yusuf? Ibu dulu aja Bu. Karena saya Oh, saya saya. nyambung. Iya, baik. Jadi ini sudah ini demo ininya ya dari hardware-nya. Untuk di ini judulnya teh apa sih? Juliannya ini ya lag ya itu, lag ya. Gimana? Enggak, Bu. Lancar. Julian dengar suara ibu? Terdengar, Ya. Bu. Nah, baik di sini implementasi Pak Faji Mamdani kan ya pada sistem pengendalian kualitas air untuk penetasan telur ikan. Nah, di sini Ibu tadi sudah lihat ya dari hasil fajifikasinya ya. Cuman ini jadi yang Ibu inginkan kan Julian sudah menguji fajifikasinya. Lalu itu kan di perhitungannya ya, di hitungannya di mana di bab 3 ya ada ya? Iya, ada, Bu. Ada semua kan ya di bab 3. Nah, Ibu lihat dulu. Nah, di bab 3 lalu Ibu inginkan apakah semua yang sudah Julian buat itu diujikan semua enggak? Ada berapa rule semuanya? Diujikan semua, Bu, pada 27 rules. Nah, 27 kan 3 kali 3 kali 3 ya? Ya, 3 pangkat 3. Ya, jadi ini semua diujikan. Iya, Bu, di sini pengujiannya. Semua diujikan. Tadi coba tunjukkan kalau semuanya diujikan itu di mana ada tabel pengujiannya? Coba di tabel pengujian. Nge-lag, Bu. Iya, ini nge-lag ya. Nah, di sini. Nah, ini, Bu. Tidak perlu gini. Ini adalah pengujian langsung ya, maksudnya langsung kan dengan Iya, langsung dengan alatnya, Bu. Dengan alatnya, tidak perlu ini. Nah, dari hasil ini sesuai enggak? Misalnya, nah jadi yang Ibu inginkan itu mengeluarkan pH-nya apakah sistemnya Julian atau apa yang mengeluarkan pH 7, 3, itu dari aplikasinya Julian atau ini mah diketik atau apa gitu istilahnya? Ini dari pembacaan ini, Bu, sensor. Pembacaan Dari alat. sensor. Ya. Oke, kalau memang misalnya pH-nya 7, itu kan dari sensor. Tapi secara ini betul, dia 7 gitu. Dari airnya, betul. Karena kan khawatir tidak matching antara alat yang dibuat Julian dengan dengan kenyataannya gitu kan ya. Ini berdasarkan ini kok, Bu, berdasarkan alat, berdasarkan sensor, nilai daripada sensor diuji. Berdasarkan sensor. Ya. Ini mengujinya langsung ke ini dengan telur ikannya? Boleh, Bu, sebelum ini. Nah, ini uji betanya ya. Iya, Bu. Oke, ini langsung berarti dengan telur ikan. Telur ikannya, Bu. Nah, ini kondisi akuarium tanpa alat ini. Lalu ini akuarium dengan alat. Maksudnya alat apa? Alat yang dibuat, Bu. Yang dibuat sama Julian. Ya, yang saya Nah, ini jadi apa? Tabelnya kurang komunikatif Julian. Jadi kalau ini alat apa kan
Banyak khawatirnya akuarium ada alat sirkulasi atau apa. Jadi alatnya itu alat apa, jadi ada didetailkan ya. Siap. Terus kondisi alat berfungsi. Nah, berfungsi itu ini off semua. Maksudnya apa? Ya, jadi ketika suhu terbaca 27, pH 7, keruhan 68, nah heater ini nggak menyala Bu, karena ini ada dalam kondisi normal gitu, seperti itu. Nah, untuk pH 8,2 ini dia menyalakan pompa yang berisi cairan asam selama 3 detik seperti itu. Nah, ini satuannya detik ya. Ya, latih Detik, satuannya Bu, ya. detik. Nah, mungkin di sini ada apa? Saya tidak tahu apakah ini kan yang tahu mungkin Julian yang buat. Kalau kondisi ini normal, tapi tidak ada keterangan normal di sini. Oh iya Bu. Harusnya di tabel ini diberi keterangan bahwa kondisi dengan nilai sekian, apalagi peralatan berarti mati tidak aktif, karena kondisinya apa? Normal. Itu harus ada keterangan seperti itu. Ya. Baik Bu. Baik. Nah, lalu apakah bisa disebut normal? Ini off semua, tapi pada saat pH-nya ini ada nilai gitu. Ya. Misalnya. Kalau normal itu dia ketika off semua Bu. Oh, off Tapi semua. ini kan ada 3 parameter. Jadi berdasarkan parameter masing-masing. Jadi ketika memang ada pH yang dia nilainya basa, maka pH ini berarti dia masuk ke nilai basa, bukan pH netral gitu. Berarti kalau begitu Julian mungkin ada satu kolom yang menjelaskan ke hasil, kalau ini mah kan hasil alat berfungsi ini. Ada satu kolom yang menjelaskan ini kalau off semua normal. Terus kalau ada off lalu ada pH dia 3 detik misalnya, itu jadinya apa gitu. Ya. Baik Bu. Jadi apa? Terus yang 5 detik jadi apa? Ini pH apa sih? pH down apa? Tulisannya? pH down itu pH berisi cairan asam, maksudnya. Oh, nah itu kurang. pH down berarti asam. Kalau pH up apa? Berisi cairan basa, Bu. Nah itu jadi apa ya, kalimat yang ini aja lah, yang umum ya. Yang baik, Bu, jadi yang mudah dipahami semua orang baca. Jadi pH basa dan pH asam, udah gitu, jangan pH up, pH down, bingung. Kirain teh pH-nya turun. pH up, pH-nya naik ya. Memang sih kalau pH-nya besar asam kan ya, basa ya. Saya takut terbalik. Basa ya, kalau pH-nya kecil berarti asam gitu kan ya. Iya Bu, betul. Betul ya. Nah itu ya mungkin lebih baik up down-nya diganti dengan asam atau basa. Jadi berarti cairan itu dipisahkan ya antara basa dan asam, lalu filter berarti untuk yang menyaring, heater pemanas kalau andaikan suhunya dingin ya. Dingin. Ya. Pernah nggak nyoba yang suhunya panas? Ada nggak di sini? Mana? Nggak ada Bu, karena sesuai kondisi di lingkungan yang sebenarnya juga gitu. Kalau begitu heaternya jarang sekali. Ya, berarti kalau gitu heaternya nggak pernah berfungsi. Ini Bu ada nyala Bu. Mana yang mana? Oh itu, karena di suhunya 20 ya, dingin ya? Ya, di jam 5 pagi subuh. 75 detik itu ya, berarti semenit lebih gitu ya? Iya. 10 menit lebih. Nah kalau dengan, ya ini Ibu ingin tahu aja, seandainya dari suhu 20 derajat, lalu heaternya dia menyala 75 detik, itu suhu jadi berapa? Ini ada Bu, suhu akhirnya. Oh iya, ada 26. Hasil alat. Oh, tunggu ini teh, ininya gimana sih hasil alat berfungsi, suhu. Ya. Oh, jadi harusnya gitu. Ini agak ini tabelnya agak nih mungkin hasil akhir ya. Iya. Jadi Bu, hasil akhir. Jadi bingung ini. Alat menyala. Jadi Julian
membuat tabel itu yang komunikatif. Jadi ini tuh bagian apa, yang ini yang kondisi akuarium nih. Berarti yang hasil berfungsi itu bukan hasil, mungkin hasil akhir ya. Jadi hasil akhir pada saat ada mungkin ini contoh yang tadi kan suhunya dingin 20 dikasih pemanas sekitar 75 detik jadi 20. Nah kan berarti akhirnya udah dikembali ke normal gitu kan ya. Nah itu kan harusnya ini hasil akhir ya. Hasil akhir dari apa alatnya gitu. Nah gitu. Oke, jadi ini berapa kali pengujian? Ya. Pengujian betanya dilakukan 4 hari ya ini ya? Bu. Enggak, maksudnya berapa 4 hari ya? Ya, selama 4 hari. Selama 4 hari. Suhu ini ya, pH udah lengkap, kekeruhan. Tapi ini semua tadi ada sumbernya ya? Yang dibilang suhu dingin apa itu ada sumbernya ya? Iya Bu, ada. Keruh. Kalau misalnya keruh. Halo? Kedengeran suara Ibu? Halo? Ada Bu, kedengeran. Nah, Ibu sekarang bicara di keruhnya nih. Kalau airnya keruh ya, terus ada filter di sini. Iya. Nah, ini keruhnya ada yang besar sekali nih sampai 99 kekeruhannya, tapi kok di sini ada yang hasilnya 99 juga ya di akhirnya. Ya, karena untuk nilai 99,9 itu masih termasuk pada tidak keruh, Bu. Tidak keruh. Jadi kalau keruhnya berarti 100-an gitu? Ya, di atas 100 tadi yang hasil dari pajifikasi tadi, Bu. Pajifikasi lagi berarti kalau 30-an berarti rada bening ya? Iya, Bu. Nah, dengan filter itu memang jadi bersih. Anda ya, tidak filter itu dia menyaring kotoran-kotoran itu di filter yang dengan dilengkapi oleh seperti spons kayak gitu Bu untuk menyaring kotorannya. Jadi air yang dikeluarkan itu sudah tersaring kotoran-kotorannya seperti itu. Oke, ini ada contoh 128 ya, 128,8. Ya, termasuk keruh. Keruh, lalu alatnya berapa detik? Itunya 25 detik. Akhirnya hasilnya jadi kekeruhannya 95 gitu ya. Iya, Bu. Berarti kembali dia masih bisa digunakan air itu ya. Ya, betul. Oke, berarti Anda sudah buat semuanya. Oke, sekarang tapi ini udah ini ya, jadi Anda tuh maksudnya gini yang Ibu, Anda tuh sudah membuat rule-nya tadi, terus diujikan. Ya. Nah, itu harus mungkin semua kemungkinannya ada gitu kan ya? Betul, Bu. Semua kemungkinannya ada. Proses pajinya, dan jadi keluaran outputnya apa? Kemarin tuh pada saat waktu seminar kan Ibu minta ya, keluaran outputnya berarti apa aja dari proses paji? Outputnya. Yang ini keluarannya itu pada ini keluarannya itu kondisi pengendaliannya. Pengendalian berarti suhu dan pH, lalu kekeruhan dan pH. Suhu, kekeruhan, pH. Oh, 3. Kekeruhan pH, suhu, kekeruhan dan pH. Nilai yang dihasilkan oleh perhitungan paji. Berarti outputnya ini dengan ada nilai ya. Kan kalau paji mah kan bahasa linguistik ya, istilahnya keruh, asap, kan tidak ada nilainya. Nanti nilainya berarti diproses di depajifikasinya pakai apa? Ada kan banyak metodenya. Anda pakai apa? Ya, depajifikasinya pakai apa? Oh, depajifikasinya pakai metode centroid. Mana metode centroidnya? Itu nggak terlalu kecil tulisannya, nggak kebaca. Tidak kebaca tulisannya terlalu kecil itu. Zoom aja di Zoom. Tiap rules dengan nilai bobot yang ditambahkan nilai rules selanjutnya dengan nilai bobot. Nah itu tunggu berarti dari nilai rules. Oke, berarti gini Julian.
Berarti di laporannya harus ada halaman berapa di laporannya? The proses, the Di pajifikasinya. halaman The pajifikasi. Mana ya? Halaman berapa? Tidak. halaman 43 Bu. 4 mana? Halaman Ininya 45 Bu. Tunggu sebentar, Ibu lihat grafik, tapi kok grafiknya pada kosong ya? Cat keseluruhan, maksudnya tidak, dia hanya garis-garis grafiknya. Itu oh itu Grafik. rancangan itu mungkin. rancangan Mana? tampilan rancangan. Oh, Itu rancangan tampilan, rancangan interface ya? Ya betul Bu. Halaman berapa? 45 Bu. 45. 45. Ini mah masih gak ini apa namanya? Apa sih? Proses depajifikasi, tapi secara perhitungannya doh. Ada nggak? Oh, Jadi iya, jadi ini apa Julian, Ibu runut dari laporan ya. Julian belum ada istilahnya memasukkan contoh perhitungan. Oh iya. Contoh perhitungannya di sini harus misalnya gini. Ada gini Julian, ada di laporannya tambahkan ada studi kasus. Misalnya ya, studi kasusnya gini. Ini inputnya apa aja? pH, suhu dan kekeruhan kan ya? Ada 3 kan? Nah, jadi nanti Julian bikin studi kasus ini buat di bab 3. Jadi misalnya pH-nya mungkin awalnya dengan angka dulu. pH-nya misalnya berapa sih dia angkanya, misalnya 6 gitu ya. pH-nya 6. Terus kekeruhannya misalnya 150 misalnya. Lalu suhunya misalnya 27 derajat. Jadi dengan angka dulu. Ya. Lalu Anda proses pajifikasi. Nah, jadi Anda masukkan ke pajifikasi. Ya. Nilai-nilai tersebut tuh kalau dipajifikasi bagaimana sih gitu ya. Paham ya? Julian, nge-like lagi. Nge-like kayaknya, nge-like Bu. Iya. Nanti bentar. Nanti dia tidak mendengar suara saya. Masih nge-like Bu. Masih nge-like ya? Kayaknya iya nge-like. Dari tadi juga suaranya ada itu ya. Kayak Iya. suara kresek-kresek atau di sayanya apa di Juliannya? Sama, di saya juga dengarnya kresek-kresek, berarti di Juliannya ya? Iya, yang berada itu. Saya wangi melati Bu. Wangi melati. Oh, ada apa Pak? Wangi melati. Pak Milda, kita Bu Yuli kita jadi ya nanti ya. Jam berapa? Saya sih yang jadi Pak Milda juga belum di kampus ya Pak? Pak Milda mau ke kampus? Ya rencananya mau ke kampus. Kemarin tuh lupa kalau ada Julian gitu. Waduh pagi. Saya pikir jam 9. Kalau jam 9 saya berangkat pagi gitu kan sambil nunggu. Tapi begitu jam 8 ya sudahlah sidang dulu lah gitu. Nanti insya Allah berangkat. Iya. Siang aja Bu, Ibu bisa siang ya? Ini Pak Iwan juga belum ini sih. Siang jam 1 aja. Jadi saya sidangnya jam 2 di sana di jurusan. Ada sidang jam 2. Iya Bu, boleh. Gitu. Itu Pak Milda pembagian harta gono gini. Bu ini direkam tau Bu. Astagfirullahaladzim. Mana Juliannya ya? Mana nih hilang? Bentar, saya kontak dulu. Iya, coba takutnya ini. Pak Yusuf nih mumpung belum ada Julian ya, saya ingin nanya tentang pembayaran uang kuliah. Saya tadi malam nanya ke Emir, ternyata belum gitu ya loh.
kenapa nggak ngasih tahu gitu. Katanya tuh menunggu hasil ini dulu kagok apa namanya seminar. Ternyata tadi pagi dapat kabar dari Bu siapa Bu ini direkam ya. Saya matiin aja dulu ya rekaman ya. Kenapa? Matiin dulu rekaman ya Bu. Kado Julian rekam dulu. Oh iya, Bu. Nah, udah. Oke, ini grafik untuk kekeruhan. Iya, Bu. Berarti itu nilai keruh. Nah, terus apa lagi? pH. Coba. pH sudah ada. Basa sama asam nyampur di sini ya. Satu grafik ya. Iya, Bu. Ini penamaannya sama. Ya. Lalu suhu, satu lagi suhu. Bu ini. Ada suhu. Ya, sudah kan inputnya 3. Lalu berarti sekarang bicara outputnya. Outputnya hasil DPImu apa? Outputnya kan terkait dengan apa outputnya? Kondisi. Outputnya gambar grafik juga. Oh, Belum iya, dibuat ya? Belum, Iya, Bu. outputnya ada grafik juga, ada nggak? Nah, outputnya tidak begini, Julian. Ini mah hanya flowchart, tapi ada lagi output grafik trapesium menyatakan durasi waktu. Nah, misalnya gini, ini kan heater kan tulisannya on off itu kan harus ini. Iya, Bu. Apa namanya? On-nya itu berapa? Tadi Julian sudah benar keluarannya. Oh, heaternya 75 detik. Nah, cuman dapat 75 detik itu dari mana? Gitu kan? Ya, terus tadi misalnya pH-nya dia down atau up-nya dia sekian jadi pas misalnya 3 atau 5 itu dari mana? Nah, jadi di sini Julian membuat untuk apa outputnya ya, untuk outputnya itu adalah depazifikasi membuat outputnya durasi berapa heater itu menyala. Lalu berapa filter itu menyala? Kan heater, filter, dan pH. Berapa filter menyala dan berapa tetes atau apa ya? Mengeluarkan cairannya ya, tetes itu ya pH ya. Nah, itu berapa? Berapa detik? Karena satuannya tadi semua detik. Oke, seragamkan semuanya waktu. Jadi ini Anda kurang ada grafik output berarti. Grafik sama bentuknya, ya, sama bentuknya trapesium juga. Ya, Bu. Nah, berarti nanti hitungnya karena outputnya ada 4, pH basa, pH asam, filter, dan heater, berarti ada 4 grafik. Oh iya. Ya. Baik. 4 grafik menyatakan durasi waktu. Nah, jadi nanti dari input tadi dihitung. Oh, kalau suhunya 27 derajat, kekeruhannya sekian, lalu pH-nya sekian, berarti heater harus bagaimana durasinya. Itu proses depazifikasi berarti. Makanya aneh, tadi sebetulnya Julian udah bagus keluarannya, betanya ada detik, ada apa, tapi dapatnya dari mana? Jadi kita jangan dari alat ya, alat pasti mengeluarkan waktu. Tapi secara perhitungan teori kan kita di sini Julian tuh lulus S1 kan. Kalau S1 tuh harus bisa menganalisa gitu. Jadi keluarannya itu harus ada perhitungannya, tidak asal. Malahan Ibu nanti malah minta bukti. Tadi Julian membuat pernyataan di pengujian bahwa dengan suhu 20 derajat, heater menyala 75 detik. Dari mana 75 detik? Ya. Itu secara teori ada perhitungannya dengan proses depazifikasi dengan metode centroidnya itu harus ketemu 75 itu. Ya, walaupun mungkin kalau secara teori nggak tepat sama dengan perhitungan. Oke lah, pas kenyataannya 75 detik, tapi pas teori dihitung hanya 70 sekian, nggak apa-apa. Itu kan namanya juga membuktikan teori dan dengan lapangan. Ya, tapi harus ada perhitungannya. Baik. Itu kalau Ibu minta mah. Jadi sebetulnya Julian udah buat, udah bagus, lengkap, tapi di laporannya belum lengkap. Laporannya belum ada itu. Baik. Ya, belum ada fajifikasinya, proses dari, padahal itu masuk di dalam judul Faji Mamdani, tapi di dalamnya tidak ada contoh penerapan Faji Mamdani-nya jadinya. Mungkin itu dari Ibu mah.
Sementara itu dulu, jadi yang Ibu ini kan laporannya dilengkapi itu. Ada studi kasus dan proses-prosesnya gitu ya. Baik, Bu. Ya. Oke, itu saya kembalikan pada Pak Milda, silahkan. Pak Yusuf belum nanya, Bu. Iya, Pak Yusuf ya belum nanya. Silakan Pak Yusuf. Terus saya lagi satu. Kan lebih ke ini Julian yang pengujian tadi kan ada pengujian by sensor ya. Ya, Tapi ya pengujian ada nggak sih kalau misalkan Bapak tadi yang pH 7 itu emang benar-benar 7? Nanti nggak? Bukan dari pembacaan dari sensor aja, tapi kalau secara resmi kalau pH itu bisa diukur nggak sih kalau manual pakai kertas pH bisa, atau apa? Bu, bisa Pak, ada alat ukurnya. Nah itu diuji. Bisa Ya, ada jadi alat biar ukurnya. ya itu tuh diuji Ada, maksudnya iya biar bener nggak sih sebenarnya kalau pH itu kalau by sensor itu 7 atau enggak? Ini kan lebih ke ini like ya? Nge-like ya? Enggak apa? Pak Milda nge-like ya? Enggak. Saya mau. Ya, itu kan satu ya kinerja sensor. Kita lihat yang sensornya berapa, misalkan dari sensor dari mulai sensor panas, sensor suhu, sensor kekeruhan, terus sensor yang itu coba kalau misalkan bisa dicek dicek manual, dilihat bahwa ternyata apakah ada selisih atau apa gitu perbedaan dia kalau aslinya apa enggaknya dari by sensor itu satu. Jadi biar tahu. Terus yang kedua tadi sih udah dibahas sama Ibu bahwa kalau misalkan Julian tuh kalau misalkan di yang kayak sensor kayak pH itu tetes ya. Iya, tapi pakai pompa atau kayak dinamo gitu. Kayak dinamo. Nah, itu tuh seberapa besar, Jul? Terus apakah ada delay atau enggak gitu? Maksudnya delay dari ketika misalkan si sensor bahwa oh iya ini terlalu asam makanya masukin basa. Nah, si masukin basanya tuh ada berapa menitnya ya? Berapa detiknya. Nah, itu tuh Pak. Apakah bakal ada delay atau enggak gitu kan dari penerimaan sensor sama yang pengeluaran dari sensornya itu kan yang si pH ada delay Pak, sudah termasuk dengan delay yang waktu ditampilkan itu. Nah, jadi kalau misalkan cara pemasukan cairan itu kayak gimana? Dia kayak nyedot gitu Pak, kayak apa? Pompa air di rumah seperti itu. Nyedot dari kan ada botol. Berarti bukan tetes ya? Dia kan ada botol, terus ketika pompanya nyala ya nyedot gitu, terus ngeluarin ke kolamnya itu. Berapa lamanya udah diukur? Udah Pak, udah diuji. Udah diuji ya berapa lama? Maksudnya berapa lama berlakunya? Ada tabel yang kapan dia berapa detiknya, kapan apa-apanya gitu ya? Ada apa? Ya. Gitu ya? Iya Pak. Gini, Jul, ini kan soalnya 24 jam sebenarnya hasilnya hanya beberapa waktu. Gimana Pak? Ini kan ini alat tuh on terus ya. Ini kan cara dia masuk data tapi putus Pak suaranya. Halo. Ya. Ya, ada. Ada Pak. Jadi ini kan coba lihat di pengujian yang tadi, tabel pengujian yang mau beta mau apa gitu. Pengujian coba lihat. Yang mana yang ini Pak? Nah ini terus sebelumnya yang ini bukan yang ini. Yang ada jam tadi. Yang ada jam ini. berapa. Oh, iya, pengujian beta. Bentar. Nah ini kan jam uji, ini kan sebelumnya kan aplikasi ini tuh 24 jam sebelumnya kan. Kenapa yang dilihatnya, yang diambilnya itu kenapa? Karena
diambilnya 5 kali sehari itu karena di sini ada jam 5 itu karena suhu pagi itu kan sangat dingin, termasuk dingin, dia mempengaruhi gak ke air kolamnya itu. Kenapa nggak jam 1 pagi? Tidak setiap jam dicek gitu Pak. Nggak kan, tapi kan sistemnya terus-terusan kan? Iya, sistemnya ya. Iya kan? Nah, saya takutnya ini kenapa nggak jam 1 pagi yang ditampilkannya jam 2 pagi kan itu sama-sama dingin kalau misalkan cara ininya. Nah, ini kenapa pas pengujiannya hanya diambilnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 6 waktu ini kenapa? Karena diambil pada saat bangun kali ya. Soalnya kalau jam 1 seperti itu kan lebih tiris tuh. Tapi kan aplikasinya on terus kan? Maksudnya on terus, jadi nggak usah nungguin apa kan sebenarnya. Betul nggak ya? Ya betul. Pak Yusuf sih sebetulnya saya juga baru kepikiran. Kalau memang ini sistemnya running terus ya mestinya datanya terambil gitu ya, mulai dari jam kapan pun terambil. Saya tidak tahu tidak ngeh juga untuk itu. Pak Julian gimana ininya? Atau pada saat bangun dipasang gitu ya, nanti makan siang pasang lagi gitu. Jul, nge-lag Pak kayaknya. Oh. Aku keluar ya? Enggak. Ada. Iya. Bu Yulia yang menghilang. Nah, itu ada. Bu Yulia ada. Bu Yulia menghilang. Oh, ada. Iya nih Pak, bentar lagi ada ini dulu nih. Kenapa? Ada yang ujian khusus dulu ini. Bu Julian keluar. Iya Pak, sebenarnya kalau yang saya lihat sih kayaknya sih Pak. Jadi itu kan ada off kayak gitu. Nah, yang off-nya itu manual Pak. Jadi mungkin nungguin jamnya Jul kayaknya kan nentuin ini di off itunya kan status off itunya. Nah kan status off kayak gitu kan nggak dilihat, nggak masuk ke data kayaknya sih itu jawabannya kayaknya. Tapi saya juga Jul next sih Pak, maaf. Mungkin gini aja nih, meskipun ini sidang ya, tapi saya mengharapkan sebagai pembimbing ya, saya juga nggak ngeh juga. Saya pikir ini runningnya istilahnya dinamis gitu ya, dari mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Nah meskipun ini sidangnya sudah, tapi saya dari sisi pembimbing mengharapkan ada data yang sifatnya continuous begitu ya. Itu sistemnya nggak tahu juga nih, nyimpen di kan pasti kalau lewat ini ada database-nya ya. Jadi rasanya kalau ada database itu biarkan aja sampai berapa lama gitu kan. Nah mungkin nanti sebagai tambahannya Anda coba inikan lagi, ingin tahu gitu ya, apa yang dicek itu ininya. Jadi kalau seperti ini kan Anda juga kelabakan begitu ditanya kenapa jam 5 gitu. Ya baru bangunnya jam 5 gitu kan. Ya silakan Pak Yusuf. Iya, kita lanjutin lagi. Nah sekarang kan kalau saya dari Jul, ya itu pengujian dan apa-apa pengujiannya Jul dianalisis ya, karena Julian nggak ngeliatin angkanya dia baru kualitatif tapi kuantitatifnya belum ada ya. Misalkan kayak tadi kayak misalkan keakurasiannya, oh ternyata berapa persennya keluar, kalau ini dari sini belum ada ya. Jadi kalau misalkan udah berapa persen misalkan, oh keakurasiannya 70%. Nah, si 70% nanti dianalisis sama Jul. Kira-kira apa sih yang menyebabkan bahwa itu tuh 70% gitu. Oh iya. Itu kan sebenarnya. Terus yang kedua. Sekarang kan judulnya itu Mamdani ya. Kira-kira saya sih selalu nanya kelebihan penelitian Jul tuh atau pembedanya tuh apa gitu. Jul tuh meneliti apa gitu dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya yang udah ada gitu. Karena ini kan Jul udah 2 tahun ya, kalau nggak salah ya. Oh setahun ini kan ya teknologi cepat banget, makanya ini kenapa gitu Jul. Sok bangga. Ya kelebihan dari penelitian yang dilakukan mungkin dari pengendaliannya Pak, dari
karena penelitian sebelumnya itu hanya melakukan monitoring seperti itu. Penelitian yang Jul lakukan ini lebih ke pengendalian daripada ketika kualitas air itu terjadi bisa dibilang ketidaknormalan seperti itu. Gimana Jul? Kelebihan dari penelitian yang Jul lakukan ini atau yang saya lakukan ini yaitu di mana pada pengendalian kualitas airnya Pak, karena penelitian sebelumnya itu ada yang melakukan hanya memonitoring gitu Pak, hanya memonitoring kualitas airnya saja, sedangkan pada pengendalian kualitas airnya itu dilakukan secara manual. Kalau penelitian yang saya lakukan lebih ke pengendalian kualitas airnya itu. Oke, pengendalian metode Mam Dani. Nah, oke, itu kalau misalkan nih kasarnya nih, ini elektro banget bagaimana, Jul? Bener nggak elektro atau informatikanya ada di mana? Coba pertanyaan itu coba. Ya, tapi kan ada metode Pazi Mamdani di sini lebih untuk memunculkan informatikanya gitu, seperti itu Pak. Rata-rata elektro itu ya mungkin ada tapi tidak semenonjol atau tidak sebanyak atau tidak semenonjol yang pada penelitian yang saya lakukan. Ya itu kan semi elektro ya, elektronya ada, informatikanya ada. Cuma yang Julian lakuin kan sebenarnya di proses Mamdaninya itu gimana caranya proses Mamdani mengendalikan Mamdani langsung ke softwarenya itu. Implementasi ke softwarenya di situ Jul, karena di sini yang Jul bikin tuh kan nggak hanya hardware kan sebenarnya, ada softwarenya. Softwarenya itu yang dari website itu kan berbasis web itu kan, iya kan Jul? Iya betul Pak. Iya, nah kayak gitu nanti Jul sebenarnya kalau misalkan mau itu jawabannya sebenarnya kalau misalkan informatikanya ada di situ. Nah coba yang menentukan dingin apa itu dari mana Jo? Dari jurnal. Bentar. Dari jurnal ini Pak Muhammad Khalilullah. Dari jurnal Universitas Brawijaya. Itu tentang apa? Bahwa itu tentang suhu dingin, suhu apa gitu ya? Iya, betul Pak. Nah, tambahan lagi buat Jul, nanti laporan mah di belakang layar aja Jul ya. Coba tambahan lagi. Kalau di skema pengujiannya disebutin ya bahwa di pengujian Jul tuh tempatnya di mana, jadi karena kan kualitas air atau misalkan ikannya ikan apa, terus berapa ikan yang di situ mungkin katanya kalau misalkan manusia kan kalau dalam satu ruangan 50 orang misalkan AC-nya segini pasti panas gitu. Nah kalau misalkan ikan apakah kayak gitu juga atau enggak? Mending disebutin aja ya. Oh iya, gitu. Baik Pak. Kayak gitu. Ya itu aja Bu. Pak udah satu ya. jam. Mangga Bu Juli. Selesai katanya. Ya. Atau kalau baik. Ya mungkin tadi sudah disampaikan dari Pak Yusuf dan saya. Terus selanjutnya apa? Mungkin kita diskusi dulu ya. Atau ada kita diskusi dulu untuk menentukan Julian ini ya. Lulus atau tidak gitu ya. Ya, Bu. Jadi mungkin Julian tutup dulu presentasinya, terus Julian keluar dulu, nanti kami diskusi, nanti Julian masuk lagi ya. Silakan Julian tutup dulu presentasinya. Malah keluar. Tutup presentasi teh keluar. Masih tutup dulu.